Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kasih Bapa kita kekal, ya, continue, tetap, tidak naik turun, ya, tidak berubah. Ya, kasihnya tidak berubah. Kalau kasihnya berubah, ya dia berubah berarti ya. Karena Allah adalah kasih, Tuhan adalah kasih buat kita semua. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik. Ya, Injil, kabar baik, Injil, damai sejahtera, Injil Kristus. Ya, yang tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang kita pandang, itu yang kita lihat. Kalau kita memandang Yesus, dia selalu indah. Ya, dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu Yesus lembut, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Ya, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Ya, dia gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara hidup kita, pemelihara jiwa kita, sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Ya, dia yang supply, yang menyediakan segala kebutuhan kita, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Sekaligus dia roti hidup buat saudara dan saya. Sama-sama katakan roti hidup. Saya mau menikmati roti hidup. Ya, nafas hidup itu firman Tuhan, dan hidup saudara dan saya pasti diubahkan. Ya, pasti berubah dari dalam keluar. Malam ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu tentang dua peristiwa pencucian kaki. Ya, cuci kaki itu bicara kasih, ya. Amin. Ya, ada pelacur, perempuan yang terkenal berdosa di rumahnya Farisi, Simon Farisi, dan Yesus sendiri mencuci kaki murid-muridnya. Ya, amin. Ya, kita akan mendengar bahwa kasih Tuhan itu memang stabil, ya. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Kasih Tuhan itu continue, ya, kekal, karena Allah adalah kasih. Amin. Ya, kalau kita percaya kasih Tuhan, kita percaya pengampunan segala dosa. Ya, kalau orang nggak percaya pengampunan segala dosa, dia nggak percaya, ya, bahwa Allah itu adalah kasih. Karena bisa berhenti, kan? Ya, karena pasti nggak akan selamat kalau dosa nggak diampuni. Dan kita menerima kasih yang cuma-cuma. Sama-sama katakan kasih yang cuma-cuma. Makanya disebut kasih karunia, ya, yang tanpa batas tentu saja. Amin. Ya, jadi kita tinggal sadari aja, sama-sama tinggal sadari aja, ya, bahwa kita ini orang yang paling dikasihi. Ya, itu kita akan renungkan malam ini. Ya, bagaimana tentang kasih itu sampai mau mencuci kaki orang yang dikasih. Nah, kita akan dengar, ya. Kita mulai dari Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan, ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita selalu mendengar firman Kristus. Kalau kita baca Alkitab, buka aja mik. Kita baca bukan hanya sekedar logos, ya, tapi kita melihat Kristus. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, ketika kita menyadari kasih Tuhan, kita more than conqueror, ya, lebih daripada pemenang. Jadi masalah termasuk musuh, ya, atau penyakit yang gak akan menang. Ayat di atasnya katakan Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Berarti Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, di atas ayat di atasnya juga katakan bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, jadi Tuhan itu begitu mengasihi kita. Makanya kita akan mengalami breakthrough. Sama-sama katakan mengalami breakthrough. Ya, kemenangan itu breakthrough. Amin. Ya, nah jadi kita akan melihat benar-benar pelajari
bagaimana dua peristiwa ini ya tentang pencucian kaki. Ini tentang kasih. Yang pertama ya kasih orang yang banyak diampuni. Kasih orang yang banyak diampuni. Ya, jadi saudara jangan pernah percaya wah kamu harus mengasihi Tuhan dulu baru kamu diampuni. Enggak. Kamu terima pengampunan dari Tuhan. Terima banyak pengampunan, banyak kasih. Kamu berlimpah kasih. Ya, kita renungkan lagi. Ya, bagaimana dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 44 ya banyak juga ya. Tapi saya baca dengan cepat. Saudara tahu ya ceritanya? Bagaimana Yesus ayat 36 ya, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Berarti Tuhan Yesus juga mengasihi orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Bagaimana orang mau menerima kasihnya, itu yang menjadi isunya. Ya, makanya kita selalu dengar bahwa saya orang yang paling dikasih, saya orang yang paling dikasih, ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa, ya, perempuan yang terkenal berdosa sekota, ya, boleh dikatakan ahli-ahli Alkitab berkata ini pelacur, ya, bahwa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi dia terobos datang masuk, nggak pakai diundang, ya, langsung duduk di kaki Yesus. 38 sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ya, jadi duduk di bawah makan gitu kan, langsung dia gejuprak gitu ya. Duduk di dekat kaki Yesus dan menangis. Ya, menangis banyak ya, air mata banyak sampai bisa membasuh kaki. Nah, ini bagaimana orang yang penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih. Kita lihat baca aja ya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, datang apa adanya. Ya, banyak dia tentu saja nanti kita akan lihat ya bahwa dia Tuhan Yesus itu menjelaskan kenapa ini perempuan banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Karena dia sudah menerima kasih. Ya, bisa aja ini perempuan yang kedapatan berzina kan, yang mau hampir mati dirajam. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan dia datang karena dia telah menerima kasih. Ya, jadi air mata banyak, mencuci kaki dengan air mata, melap dengan rambutnya, ya, menciumnya dan memberikan minyak wangi. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Jadi Tuhan jelas membela kan perempuan ini. Nanti kita akan lihat. Jelas Tuhan itu membela kita yang percaya bahwa kasih yang banyak, kasih yang berlimpah dari Tuhan, kasih Tuhan itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur bagi saya. Dan saya itu menerima dengan nggak ragu-ragu, saudara. Karena ada orang, wah ini mah firman yang disalut, katanya disalut manisan terus. Ya, nggak ada penghukuman, nggak ada ajaran, nggak ada begini, nggak ada begitu. Seolah-olah Tuhan itu mesti diseimbangkan gitu kasihnya. Nah, bagi saya, bagi kita, kalau kasihnya kurang bukan Tuhan lagi. Kasih Tuhan kekal tadi saya bilang ya. Nah, jadi kita tidak takut dengan berita yang disebut hyper grace atau kasih karunia yang hyper, yang berlimpah-limpah. Namanya juga kasih. Cuma-cuma berlimpah, sama-sama katakan. Amin. Ya, jadi ada dua ekstrim. Bagaimana orang Farisi Simon yang ngundang Yesus itu di bawah hukum Taurat. Dia taunya, oh kalau ini Tuhan gimana pastinya Tuhan ngerti dong, ini perempuan orang berdosa nih, terkenal berdosa. Masa didiemin aja melakukan hal-hal seperti itu? Air matanya buat cuci kakinya, rambutnya buat menyeka kakinya, menciumi kakinya, mengurapi dengan minyak wangi. Nah, jadi kalau pandangan merasa diri qualified selalu nggak bisa terima kasih yang
superabound. Nah itu peringatan buat kita. Kalau kita merasa, ya gue mah layak dong, gue mah banyak nyumbang, gue mah orang baik, nggak pernah bikin dosa, nggak pernah bikin begini, nggak pernah begitu, sedikit terima kasih saudara. Nah sementara perempuan terkenal berdosa ini, atau boleh dikatakan perempuan pelacur ini, ya dia udah yakin bahwa dia nggak qualified. Ya, maksudnya gini, nggak layak. Tapi karena nggak layak itu dia qualified. Kita teruskan ya. Sebelum kita maju, orang yang mencuci kaki itu hamba misalnya, hamba aja ya. Pekerjaan yang paling rendah seorang hamba itu mencuci kaki tuannya. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Karena ini tindakan yang kasih yang sangat mendalam ini ya. Coba kita baca dari Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes Pembaptis nih. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, ini pekerjaan yang paling rendah dari seorang hamba yang membuka tali kasut. Tapi Yohanes paham yang dia hadapi siapa. Yesus adalah anak Allah, ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dia bilang begitu. Ya, jadi itulah sebabnya, karena begitu banyak kasihnya dia menangis sejadi-jadinya, kan kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat Simon. Respon orang yang merasa layak, yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia orang Farisi, ahli Taurat kan. Sampai kelompok Farisi tinggi menurut dia. Ketika orang Farisi yang menangis melihat hal itu, 39, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi tentu ia tahu siapa perempuan yang menyamar dia, dan dia tahu perempuan ini orang berdosa. Ya tahu. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak persoalan di-touch orang berdosa. Ya, orang berdosa tidak persoalan, datang apa adanya kepada Yesus. 40, lalu Yesus berkata kepadanya, padahal dia ngomong dalam hati ya, Tuhan Yesus tahu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya, dia cuman nyebut Yesus itu guru, bukan Tuhan. Ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang atau piutang. Seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Yang seorang 500, yang seorang 50. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Karena ia tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Saudara, mau besar mau kecil, semua nggak ada yang besar dan kecil di hadapan Tuhan. Kita orang yang berhutang, bukan kepada iblis. Hutang karena dosa itu, kasih Allah nggak bisa mengalir dalam kehidupan manusia lagi. Jadi jauh gitu. Nah, hutangnya sebenarnya begitu, dan Tuhan menghapus hutang kita. Sama-sama katakan menghapus. Benar-benar taken away ya, menghapus dosa dunia. Itu benar-benar harus, saudara melihatnya gini, harus benar-benar absolut mutlak. Jangan ngerasa gini, saya punya salah sih. Ditebus saudara dengan korban penebus rasa bersalah aja ada. Ya, lanjut. 42. Tidak membayar, menghapus hutang kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon tentu jawab kan, yang lebih banyak dong. Ya betul ya, yang lebih banyak, kita tahu. Yang 44, sambil berpaling kepada perempuan ini, ia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Padahal customnya tamu harus dikasih air untuk membasuh kaki, karena mereka pakai sandal kan. Kakinya pasti jalannya berdebu di Israel. Tapi Simon gak kasih katanya. Tidak memberikan aku air untuk basuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, jadi ini kasih yang berlebih-lebih, yang luar biasa. Nah, kita baca terus ya. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya, bahkan bukan Simon nggak cium dia sebagai, sekali lagi, sebagai budaya di Israel.
Ya, dipeluk, dicium ya, seperti itu. Tapi dia mencium kakiku. Jadi Simon menganggap Yesus sahabat aja enggak. Kalau dia menyembah sampai kasihnya itu sampai menyembah. Yang kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, ini yang membuat kita pemberita Injil, kabar baik, dan memang benar-benar nggak melebih-lebihkan ya. Memang itulah kasih Tuhan. Tidak takut memberitakan pengampunan segala dosa. Ya, karena dia bisa berbuat banyak kasih seperti itu karena dia telah menerima banyak diampuni. Jadi sebelum perempuan ini menerobos ke tempatnya Simon, Tuhan jelasin. Dia itu menerima seperti perumpamaan tadi kan. 500 dinar itu dia lebih banyak daripada 50 dinar. 500 dinar seperti itu hutangnya 100 miliar gitu. Ya, misalnya. Dan dia merasa ya begitu besar kasih Tuhan. Kesadaran itulah yang kita terima, saudara. Amin. Ya. Kenapa? Karena pasti saudara gampang aja bagi saya. Semua berlaku untuk semua. Ketika saudara menyadari, saya mah orang paling disayang Tuhan. Saya mah apa-apa juga disediain sama Tuhan. Saya mah diberkati sama Tuhan. Saya dilindungi sama Tuhan. Saya dipelihara sama Tuhan. Yesus mah segala-galanya buat saya. Saya nggak bisa hidup tanpa Yesus. Saudara, semakin kita menyadari, semakin kita sadar, semuanya itu adalah Tuhan bagi kita ya, karena dia udah berikan Yesus kan. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, sama-sama kata segala sesuatu, kepada kita bersama-sama dengan dia kan, bersama-sama dengan Yesus. Berarti Yesus yang kita terima itu segala-galanya. Ya, jangan kita ditipu lagi dengan mafia-mafia agama atau khotbah-khotbah yang berkata Tuhan masih kasih penghukuman, Tuhan masih kasih murka, Tuhan masih kasih penyakit, Tuhan mengizinkan kecelakaan, Tuhan melakukan yang buruk, Tuhan merusak rumah tangga, Tuhan membuat bangkrut. Itu mah bukan dikasih, saudara. Oh iya, tapi kan supaya nggak ada begitu, saudara. Tuhan mendidik kita dengan firman-Nya yang menjadikan orang banyak berbuat kasih, itu buktinya. Nah, itu maksudnya. Jadi orang menjadi berperilaku baik, berlimpah kasih, berlimpah kebaikan karena menerima. Sama-sama katakan menerima. Ya, Yesus itulah, Yesus yang sama inilah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sama-sama katakan kasih yang kekal. Kasih yang tidak ada batasnya, ya. 48 kan dibuktikan kan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Diingetin, dosamu telah diampuni. Makanya kau bisa buat gini. Ya. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Jadi Tuhan itu memproklamirkan sebenarnya. Dia mengumumkan kepada semua orang di rumah orang Farisi ini, yaitu Simon, semua teman-teman yang diundang, bahwa dia adalah Tuhan. Sama-sama kan Yesus adalah Tuhan. Ya, yang hatinya siap mengampuni. Amin. Ya. Jadi bagi kita, karena Yesus sudah mati, sudah bangkit karena pembenaran kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya bagi kita memiliki kesadaran saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus, bukan kesadaran dosa. Jadi jangan mau ya ada dakwaan, wah Roh Kudus mendakwa tuh, Roh Kudus mengkonflik katanya, mengkonflik dosa. Enggak. Itu dikatakan hati nurani yang jahat bahkan di Alkitab. Kalau masih menuduh.
Ya bukan karena absennya dosa. Ada, kegagalan bisa ada. Tapi hati nurani saya sempurna. Sama-sama kata hati nurani saya sempurna. Tidak menuduh saya. Karena korbannya sempurna. Itu perkataan statement kebenaran yang paling luar biasa juga. Makanya disebut kita memiliki hati nurani yang murni. Terlepas dari perilaku kita yang masih bisa gagal. Karena ada darah. Dan Tuhan itu karena Yesus, karena darah Yesus tidak dapat melihat lagi dosa. Tidak memperhitungkan lagi. Jadi kita nih kalau berkata, wah enggak Pak, saya orang berdosa Tuhan, saya minta ampun, saya minta ampun. Itu bukan di alam saudara sama Tuhan. Itu namanya menghina kasih Tuhan tadi saya bilang. Ya, jadi kalau nggak percaya pengampunan segala dosa, sebenarnya nggak percaya kasih Allah. Pembayarannya kurang gitu. Ya menghina Yesus tanpa sadar mungkin karena dibohongin. Dan jangan mau tembok-tembok agamawi yang seperti itu dibangun di dalam kehidupan orang percaya. Kan kadang-kadang orang tuh begitu banyak loh temboknya. Kita robohin yang satu. Kan Yesus sudah bayar kan? Sempurna kan? Kasih karya Yesus sempurna kan? Amin, roboh temboknya. Tapi dia ada di dalam, ada lagi. Ya tapi masa enak aja bikin dosa gitu kan? Dosa tuh yang nggak bilang enak bukan kamu loh yang bilang. Nggak ada dosa yang enak. Kasih karunia itu adalah antidot, obat penawar dosa loh. Roboh lagi. Tapi dia di dalamnya. Tapi kita kan harus pikul salib. Temboknya berlapis-lapis saudara. Kita harus ini, harus itu, tambahkan ini, tambahkan itu, baru kita bisa diterima. Baru kita layak diterima. Padahal makin jatuh. Dari ketinggian kasih karunia. Karena mengharapkan lagi kebenaran dari hukum Taurat. Saudara, luar biasa ya apa yang saudara dengar ini. Luar biasa sekali. Karena kasih Tuhan tuh, kita ingat lagi kasih Tuhan ya, Yohanes 3 ayat 16 nih. Karena begitu besar disebut kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya sama kan? Anaknya aja diserahkan, yang tunggal, yang satu-satunya, yang sangat dikasihi. Diserahkan seolah-olah nih Tuhan menolak anaknya demi kita gitu. Berarti kasihnya seperti itu, begitu besarnya, nggak keukur. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah kayak tadi ya, kalau temboknya, ya tapi kalau hidup dalam dosa kemudian mati, nanti masa selamat? Pokoknya semua dibuat keraguan tuh tembok-tembok. Ya atau sulubung-sulubung yang berlapis-lapis kayak bawang gitu. Makanya saudara kalau bisa sampai dalam kehidupan saudara yang paling dalam nih, saudara mengenal, enggak, saya meraih hidup yang kekal di dalam Yesus. Saya tidak akan pernah binasa, sekali dan untuk selama-lamanya karya Yesus. Enggak berulang-ulang. Enggak berulang-ulang oleh karena minta-minta ampun kita gitu. Ya masa kalau bikin salah enggak boleh minta ampun? Ya boleh aja. Tapi kita minta maaf gitu atau minta ampun bukan untuk diampuni. Karena kita telah diampuni. Saya nggak paham. Nah itulah. Berlapis-lapis kita udah kenyang ketemu orang-orang yang satu sisi dia mengerti bahwa yang diberikan, yang jadi korban itu anak domba Allah. Anak tunggal Tuhan sendiri. 17 mengatakan sebab Allah mengutus anaknya, bukan anak orang lain, bukan malaikat bahkan, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ya menghakimi artinya menghukum kan? Kan semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya mesti dihukum mesti. Tapi bukan. Untuk apa dong? Untuk menyelamatkan oleh Dia, oleh korbannya, oleh darahnya. Amin, saudara. Ini Tuhan kita. Dia tidak memburu dosa. Amin. Ya. Mika 7 ayat 18. Sudah dinubuatkan.
sama Nabi Mika juga 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Tuh. Kalau Tuhan udah ampuni semua dosa ya semua. Kalau ditinggalin ya sama aja bohong. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan pernah mungkin ingat. Lupanya sebegitu, aku tidak, itu double negatif. Misalnya Ibrani 8 ayat 12 ya kali ya. Ya Ibrani 12, Ibrani 10 ayat 17, nggak usah dibuka ya. Dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, pertanyaan retoris ya, saudara. Ya, kita nggak mungkin tahan. Siapa yang tahan atas murka Tuhan? Pasti semuanya angus. Tapi berkenan kepada hesed tuh, kasih setia tuh hesed, kasih karunia. Udah jelas. Makanya kita semakin hari semakin rutit tuh, semakin berakar teguh. Semakin ngelotok. 19 baca sama-sama. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Ya makanya kita itu paling dikasihi. Ini bicara ke orang Israel ya. Orang Israel di perjanjian lama entar menjauh, entar nyari berhala, nanti nyembah yang lain. Tapi Tuhan menghapus bahkan tuh, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Taken away, menghapus tuh, kalau dihapus tuh nggak ada lagi, saudara. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut tuh. Dan ada sign-nya katanya, dilarang memancing. Jangan dipancing lagi. Ya. Intinya apa saudara? Saudara mesti firm, mesti kokoh, berdiri teguh bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan kalau pengampunan segala dosa itu bisa digoyangkan, berarti sama aja dia itu kasihnya nggak sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, artinya apa? Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, 19 bilang gitu. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Gak ada kasih dari diri kita sendiri. Udah gagal. Karena itu jangan mau lagi ditarik ke sana. Terima aja kasih Tuhan. Ya, amin. Amin saudara ya, puji Tuhan. Coba bayangin ya. Jadi kalau orang bilang nggak bisa tuh, doa Bapak kami juga bilang apa? Kita diampuni karena kita mengampuni orang lain kan? Bilangnya begitu kan? Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kamu juga tidak diampuni. Ya kalau bergantung sama orang lagi, kasihnya kita atau pengampunannya manusia, ya siapa yang selamat? Makanya Yesus masih mengajarkan di bawah hukum Taurat. Tapi setelah Yesus kasihnya itu rela mengorbankan seluruhnya hidupnya buat pengampunan segala dosa. Lain kata-katanya. Efesus 4 ayat 32. Saudara mesti tahu. Ya itu tuh Pamelki itu, atau tuh kasih karunia tuh ngajarin menentang firman Tuhan. Doa Bapa kami disentangin tuh. Ya bukan begitu ceritanya. Kan itu sebelum salib. Ya sebelum Yesus menyerahkan dirinya. Ya masih bergantung. Semuanya Tuhan katakan bergantung semua nih, hukum Taurat nih standarnya ini. Nanti kita baca, atau kita nggak usah baca ya, atau kita ingat aja dulu tentang misalnya kasih melalui hukum Taurat kan di Matius berapa tuh? Matius 22 ya, nggak usah dibuka lah ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Segenap. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, sederhana jawabnya, hanya Yesus yang bisa mengasihi Bapaknya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Buktinya dia mau mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Hanya dia yang dapat mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Hanya Yesus yang memenuhi hukum kasih itu.
Karena pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi perjanjian lama. Hanya Yesus yang sempurna. Kalau standar itu dijadikan syarat buat kita, ya, ya pasti gagal, saudara. Ya, kalau ada yang berhasil, Yesus nggak perlu mati di kayu salib, gampang aja. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nasihat ya, Paulus nasihat ke orang Efesus. Ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Nasihatnya gitu kan? Tapi lihat baca bawahnya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selalu begitu. Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi kamu. Jadi selalu ada supply-nya. Sama-sama katakan ada supply-nya. Kita bisa ramah, bisa penuh kasih mesra, bisa saling mengampuni. Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya. Ya, orang agamawi nggak ada, lihat aja itu mau agama apa juga nggak ada. Ya, semua mata ganti mata, gigi ganti gigi, keras ya. Supply pengampunan. Makanya diulang-ulang ya. Ini sentral sekali. Jadi jangan pernah kita ragukan pengampunan segala dosa. Kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Ya, ingat bahwa kita ini orang paling dikasihi, banyak diampuni seperti perempuan itu. Nah, kita lanjut cerita lain tentang yang cuci kaki. Ya, tadi perempuan pelacur. Ya, ini Yesus ekstrim berikutnya ya. Bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ini menggambarkan kasih Tuhan luar biasa ya. Ayat 1, 2 saya bacakan dulu nih. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, jadi dalam perjamuan terakhir ya, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama ia senantiasa mengasihi murid-muridnya tuh. Senantiasa mengasihi murid-muridnya. Jadi sama-sama katakan dengan saya, Yesus senantiasa mengasihi saya. Jadi kasihnya nggak putus-putus gitu, nggak putus sambung, on off. Ya kamu banyak salah sih, putus sama kasihnya Tuhan. Enggak. Ya, senantiasa. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Senantiasa dan kekal sampai kesudahannya. Ya nggak ada habis-habis ya kesudahannya. Ya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara, sekalipun Yudas, tadi kan sekalipun Simon orang Farisi dan teman-teman yang ngundang Yesus makan juga. Sekalipun Simon yang orang ini dikatakan yang mau mengkhianati dia, bahkan kita baca dulu coba ya, Yohanes 6 sebelumnya ayat 70-71, jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis, ya Simon ya, yang maksudkannya ialah bukan Simon. Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi disebutnya Yudas Iskariot karena ada Yudas saudaranya Yesus kan. Ya, di kitab Yudas ada kan, bukan Yudas ini. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, Tuhan yang pilih. Dan Tuhan tetap mengasihi murid-murid termasuk Yudas. Jadi kalau dibilang kasih Tuhan ada batasnya enggak? Enggak ada. Ya, Yesus sudah tahu tuh Yudas bakal berkhianat. Ya Yesus juga tahu Petrus bakal menyangkal 3 kali. Ya, tapi jelas dia continue terus menerus tetap tidak berubah mengasihi. Ya, tetap tidak berubah kasihnya bahkan kepada Yudas. Ya, Yudas juga dipandang matanya, dicuci kakinya. Ya, bahkan Tuhan ini tadi kan dikatakan waktu di rumah Simon juga dia menyatakan bahwa dirinya ada Tuhan karena dia mengampuni dosa. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi segala sesuatu itu adalah milik Yesus. Dan dia datang kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dia Tuhan, dia Raja, segala Raja. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan jubahnya.
Jadi kalau dibilang siapa menyangkal diri, tuh kalau nggak pikul salib, nggak menyangkal diri, nggak masuk surga, nggak ikut Yesus. Hanya Yesus yang bisa. Dia yang pikul salib kita. Dia menyangkal diri, anak Allah jadi manusia. Dan ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya, ini girded. Ya, kain lenan itu ikat buat menyeka, ya, pada pinggangnya. Jadi mengambil posisi hamba nih. Ia maha kuasa tapi mengambil posisi hamba. Tapi bukan berarti gini ya. Berarti kita terus kurang ajar gitu sama Tuhan. Ya nggak bisa. Ya misalnya saya di rumah ini. Saya kepala keluarga di rumah ini. Ini rumah saya. Terus saya lagi nyabit rumput di depan. Ya. Terus anak saya lewat. Nih papi jadi tukang rumput nih. Tapi bukan berarti besok-besok dia nggak pakai PP, tukang rumput. Ya nggak begitu ceritanya kan. Jadi Tuhan mau jadi siapa aja terserah dia. Tapi itu untuk menunjukkan kasihnya, saudara. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sudah lihat ya, bahkan seorang hamba, ini pekerjaan yang paling rendah, mencuci kaki tuannya. Tuhan memposisikan sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, segala kuasa sudah diberikan kepada dia. Sekaligus hamba yang melayani sampai serendah itu. Dalam posisi yang paling bawah. Ya, dan ketika dia sampai kepada Simon bilang, Tuhan, jangan melakukan kayak gini. Engkau guru saya, engkau Tuhan saya. Nggak bisa yang kayak begini. Masa membasuh kaki saya? Ayat 7 Tuhan bilang gini, jawab Yesus padanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengerti kelak. Berarti apa? Berarti bukan hal arti fisik nih, bukan soal nyuci kaki fisik, bukan. Ada arti yang lain, ada arti yang lebih besar. Nah, Petrus belum ngerti. Kata Petrus, kalau engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan mulai nyingkapin, jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Ya bukan hilang keselamatan, saudara. Ya kalau kita tidak biarkan Yesus membasuh kaki kita dengan firman, dengan air firman, kita tidak mendapat bagian dalam powernya dia. Firman. Nanti kita baca ya. Kita selesaiin dulu. Simon dibilang gitu, ya ngelunjak ya. Simon emang ekstrim ke ekstrim. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, juga tangan dan kepalaku. Nah, jadi malah kesingkap sebenarnya nanti. Ya, Tuhan bilang ya seluruhnya dong mandiin. Kalau gitu jangan cuma kaki. Jawab Yesus kepadanya, kata Yesus, barang siapa yang telah mandi, nah setelah kita ini terima Yesus, kita ini sudah mandi oleh darahnya. Makanya kita continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jadi saudara, ini bukan soal keselamatan kekal. Saudara sudah bersih seluruhnya. Tetapi juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua, kecuali Yudas ya. Tadi balik ke Yudas, bolak-balik. Nah jadi dalam perjalanan kita ada debu-debu kan, berjalan debu yang melekat. Iblis makan debu, makanya jadi hidup berat orang di dunia. Tapi Tuhan beresin juga dengan apa? Dengan air firman, saudara. Jadi saudara sekarang nih sedang dibasuh dengan firman. Nanti kita perjamuan kudus apa? Diseka dengan kain lenan halus. Jadi debunya nggak nempel lagi. Luar biasa ya saudara ya. Ini buktinya Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas ya, kita bisa, suami ini bisa mengasihi istri aja karena apa? Karena supply dari Tuhan. Karena Kristus telah mengasihi kita. Ya, 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman tuh. Amin.
Ya, kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita kudus, ciptaan baru. Firman, kemudian air. Ya, dari debu-debu. Ya, supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi jemaat yang kudus, yang tidak bercela atau tidak bernoda. Ya, jadi tanpa noda, tanpa cacat, tanpa cela. Saya selalu bilang kalau noda harusnya nggak ada. Misalnya baju putih, kena noda. Harusnya nggak ada kan noda, kena noda. Ya, kalau cacat harusnya ada, tapi nggak ada. Misalnya, kakinya cacat, kenapa? Timpang. Harusnya ada kan kakinya, tapi karena potong atau putus, cacat. Tanpa cacat, tanpa noda. Tanpa kerut. Kerut bicara apa? Penuaan. Kita dimudahkan lagi. Luar biasa ya. Firman itu, air firman yang membersihkan itu. Itulah yang Tuhan maksudkan kepada Petrus. Kamu nggak ngerti sekarang apa yang kulakukan. Tapi kelak kamu akan mengerti. Dan kita sudah mengerti bahwa air yang dikatakan membersihkan seperti misalnya apa? Pohon anggur. Kan dibersihkan dengan air. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Air apa? Firman. Daunnya dibersihkan. Ya kita udah tahu ya. Kalau nggak berbuah kalau masih nempel nggak dibuang, tapi diangkat. Dibersihkan dengan air. Lebih banyak berbuah. Amin. Jadi kita memberitakan firman Kristus. Saudara, sebagaimana ya pokoknya saudara ini memberitakan firman Kristus kepada diri sendiri, kepada semua orang. Mau diterima nggak diterima, pokoknya saudara memberitakan firman Kristus. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita wajib share firman Kristus. Ya, paham? Gituan ya. Jadi tetap sebenarnya Tuhan Yesus mencuci kaki Yudas. Dari sisi Tuhan, dia mengasihi Yudas. Nah ini makanya saya beritakan tetap firman yang sama. Dia Pak, dosanya mah udah nggak bisa ketolong Pak. Percuma dikasih Yesus juga nggak akan tamat. Enggak, tetap kita beritakan Yesus mengasihi kamu. Buktinya apa Pak Melki? Ya buktinya Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, nggak lebih kecil dosanya. Menyangkal, mengutuk dia. Padahal udah dikasih tahu lagi. Dan Tuhan udah kasih tahu lagi firman yang katakan, kalau kamu mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui kamu di hadapan Bapa. Kalau kamu menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga menyangkal kamu di hadapan Bapa. Udah dosa gede itu. Cuman bedanya apa, saudara? Bedanya Yudas tidak percaya bahwa ada yang digantung buat dia mati menghapus dosanya. Dia gantung diri. Sementara Petrus ketika Tuhan itu memulihkan dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dia akhirnya udah tahu kan? Tuhan, kau tahu bahwa aku hanya filio, nggak agape. Tuhan memulihkan dia, gembalakan domba. Tuhan tetap kasihnya nggak berubah. Mau dipulihkan. Jadi saudara jangan gantung diri, maksudnya putus asa, udahlah, saya udah nggak bisa lah, udah nggak ada Yesusan lah, nggak ada Tuhan-Tuhanan deh. Tuhan juga udah bosan lihat saya, nggak bisa terima lagi. Bukan begitu. Kalau Yudas saja tidak menggantung dirinya, tetapi percaya ada yang tergantung di kayu salib buat dia. Selamat nggak dia? Selamat, saudara. Karena Tuhan mati, dengan matinya di kayu salib, dia menghapus segala dosa. Orang di kayu salib bersama dia aja. Engkau hari ini bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Perampok, pezina mungkin, penjahat besar. Seperti itu. Tapi kalau penjahat besar seperti apapun yang menolak, ya menolak aja. Mau orang baik seperti apa menolak, ya menolak aja. Nah kita bukan orang yang menolak. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 130 ayat 3 dan 4.
Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan kami, kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Gak ada yang bisa tahan, saudara. Kalau saudara tidak diampuni segala dosanya dan dibenarkan sepenuhnya. Sepenuhnya artinya komplit. Ya semua diampuni lah dosa lu Mel. Tapi cuma yang ini gak boleh nih. Ini. Diincar terus. Siapa yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Supaya engkau di worship sama orang. Saudara mendengar kabar baik. Saudara juga yang di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu Injil yang diberitakan juga oleh Rasul Paulus. Beritanya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah Injil kasih karunia. Itulah Injil kasih Tuhan yang cuma-cuma. Injil yang membawa saudara damai sejahtera. Injil Kristus. Kalau beritanya beda dengan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, itu bukan Injil, itu Injil yang lain. Dan hidup saudara seperti dibilang nggak akan tahan di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa tahan? Semuanya hangus di hadapan kekudusan Tuhan. Tetapi kita memiliki kekudusan Kristus. Dan saudara berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara bukan kebetulan mendengar rekaman ini. Saudara ikuti saya berdoa. Dan berkata, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak-Mu sekarang, anak yang Kau paling kasihi. Segala dosa saya telah diampuni, dan saya dibenarkan sepenuhnya. Saya pasti mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Shalom Tuhan. Rest Tuhan. Saya hidup dalam damai sejahtera. Pendamaian dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengar firman yang juga memberkati saya sendiri. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Tadi sudah dengar ya, kita dibasuh dengan firman, air. Ya, kita segar. Ya, semua sel-sel tubuh kita ada kehidupan. Kita disegarkan, kita diberkati, kita luar biasa damainya. Ya, dan kalau kaki dibersihkan dengan air, dia menyeka dengan kain lenan. Yaitu perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus juga minggu lalu disebutnya apa tuh? Watermark. Ya, dari worship, ya, penyembahan kita. Kita mengakui kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Amin. Ini perjamuan bersama Tuhan. Apapun masalah saudara, nggak usah dilihat, pandang aja Yesus. Ya, Yesus pada malam Tuhan diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita discern apa? Mengakui apa? Mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita mengakui tubuh Tuhan, kita tubuh Kristus diremukan supaya kita apa? Supaya kita sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Utuh ya. Tuhan, tubuh Kristus ditikam supaya dosa kita dihapus. Ya, pengampunan segala dosa dihapus, benar-benar tidak ada. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Tuhan menanggung, memikul semua penyakit kita. Semua ya, semua. Segala ya, segala. Ya, Tuhan Yesus dibakar tuh, digantung. Sudah lihat filmnya di belakang. Ya, murka, kutuk, semuanya ditimpakan, diserap habis oleh Yesus. Supaya saudara dan saya tidak dihukum, tapi rest bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Ya, sebagaimana Yesus di surga,
Layak terima kuasa dan kayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat demikian kita di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ya, tanpa noda tadi, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu, karena ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Berharap 120 tahun lebih dengan kenyang. Saudara, wow, luar biasa ya. Saudara dan saya makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik diolesin butter dan manu dari gunung batu. Yang bau harum Kristus ya. Manis di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ada yang manis keluar. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Katakan terima kasih. Ya, kita makan daging Kristus, tulang Kristus, kita tubuh Kristus. Ya, sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Ini berita yang kita dengar ya, kasih Tuhan. Ya, masa lalu, masa kini, masa depan, semua dosa kita sudah taken away, sudah dihapus. Tuhan tidak memperhitungkan. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Kita di bawah air terjun darah Yesus, berarti continue, berkelanjutan, tetap tidak berubah-ubah. Dan saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia ini. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya. Saya mewarisi sukacita Kristus. Saya mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Saya mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani, ya saudara, in heavenly places. Saya mewarisi golden oil dari golden pipe. Saya mewarisi berkat anak sulung, karisma tuh, karuniakannya roh. Semua janji, semua berkat, semua yang Yesus telah capai di kayu salib buat saudara dan saya, sudah dibayar oleh darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.